itu mau membantu masyarakat itu maksudnya bikin jadi lebih mahal atau gimana? Soalnya misalkan saya sendiri kalau lihat-lihat daerah sekitar saya ya, harganya malah naik setelah dibilang ada subsidi pemerintah. Selamat pagi semuanya dan selamat datang ke Podcast Solar. Suara orang resah akan langkanya sesuatu. Nah, untuk podcast kali ini Jas, mendingan kita ngomongin tentang kelangkaan apa? Kalau buat podcast kali ini ya, untuk lebih utama itu lebih ke kelangkaan BBM di Indonesia. Kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM maksudnya kayak gimana tuh? Itu kelangkaan BBM maksudnya tiba-tiba hilang aja atau gimana? Kalau tiba-tiba hilang saja sih enggak ya, tapi kelangkaan BBM itu bisa terjadi karena banyaknya Indonesia kan, kalau di Indonesia kan dikenal sebagai banyaknya populasi ya, dan populasi itu semakin bertambah banyak dan menghasilkan banyak yang menggunakan alat transportasi dibanding jalan kaki. Jadi maksudnya itu kelangkaan ini karena banyaknya orang makin banyak, terus ketersediaannya juga menipis gitu ya? Betul. Oke. Terus maksudnya BBM itu gimana? Bahan bakar minyak, bahan bakar manusia atau gimana? Kalau BBM sih kepanjangannya bahan bakar minyak. Jadi BBM itu kayak kalau di manusia ya, itu sebagai energi utamanya manusia untuk dapat melakukan aktivitas yang mereka itu. Tapi kalau di mobil, motor, tapi alat transportasi begituan itu untuk dapat menyalakan mesinnya. Oh, jadi bahan bakar minyak itu yang bikin supaya mesin itu bisa ya. Betul. Mesin industri gitu ya. Mesin faktorial dan yang lain-lain. Nah, kelangkaan BBM gini kalau misalkan kita bicarain kan berarti udah kejadiannya itu luas gitu ya, se-Indonesia, mungkin sedunia kita nggak tahu. Nah, kalau kamu udah pernah lihat-lihat Jas, kelangkaan BBM itu sering terjadi di mana yang udah sampai kena dampaknya? Kalau misalnya gitu sebenarnya sih udah banyak ya yang terkena gitu, tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan, seperti salah satunya adalah Labuan Bajo, di titiknya adalah di Kabupaten Manggarai Barat. Lalu yang kedua ada Maluku Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Lalu yang ketiga ada Banda Aceh di Aceh langsung, dan keempat ada Sumba Barat Daya di NTT. Sampai NTT ya? Lumayan luas itu jangkauannya. Makanya. Terus kalau misalkan kita tahu nih lokasi-lokasinya, tahu di mana kelangkaan BBM terjadi. Kelangkaan BBM terjadi itu kenapa? Jadi kelangkaan BBM bisa dibalik di 5 tahun akhirnya, seperti saat pandemi COVID-19. Oh iya, COVID. Di pandemi COVID-19 itu kan mulai banyak di PHK ya, dan mulai banyak terjadinya lapangan pekerjaan mulai menipis, dan dari itu minyak dunia itu harganya semakin naik. Nah, maka dari itu BBM sampai sekarang itu masih terpengaruh dengan COVID-19 itu. Jadi kalau minyak dunia itu naik, maka BBM di mana-mana juga naik juga. Jadi kuncinya kelangkaan BBM sedunia nih, kita ngomongnya sedunia itu karena COVID. Bisa juga ngomong kayak gitu, tapi juga ada hal yang lain bisa ngomongkan, seperti masalah transportasi bisa dibilang kayak yang tadi saya bilang kali, banyak yang lebih menggunakan alat transportasi itu. Jadi BBM kan lebih ke boros, walaupun cuma hanya satu doang dalam alat transportasi itu kan, bisa misalnya kayak ikuti bis kan bersama. Iya sih, gitu. benar. Dan kan belakangan ini baru ada tuh ngebuat mobil listrik, motor listrik, tapi efeknya kayaknya nggak terlalu besar ya kalau kita lihat ya. Tetap masih banyak orang yang memilih menggunakan kendaraan dengan BBM daripada kendaraan listrik gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan nih kita udah tahu kok kelangkaan BBM itu kejadian kayak gimana, terus kita juga udah tahu di mana aja nih, masyarakatnya sendiri responnya gimana? Mereka langsung mencari solusinya sendiri-sendiri, mereka langsung menghemat, atau ternyata panik? Kalau panik sih udah pasti lah ya, tapi respon juga yang lain juga ada, seperti salah satunya
di titik kelangkaan di daerah yang memiliki kelangkaan tersebut membeli BBM lebih banyak untuk masa jangkau depannya. Kalau misalnya udah gak ada BBM di tempatnya ya kan udah gak bisa ngapa-ngapain ya, maka dari itu mereka lebih membeli BBM lebih banyak untuk masa depannya gitu. Jadi maksudnya orang tuh jadi kayak rasa iri hati gitu ya. Soalnya apa, waduh BBM habis gitu ya, terus langsung ambil aja banyak-banyak gitu ya, apa pelit jadinya ya hitungannya. Bukan iri hati, pelit. Orang pelit. Terus mereka ada apa kayak demonstrasi nggak ke pemerintah, komplain kah atau ya langsung demo gitu? Kalau demo sih banyak sih demo kalau kelangkaan BBM, dan juga pemerintah juga udah mulai melakukan pembantuan tunai untuk bagi mereka yang tidak dapat membeli BBM di tempat mereka, apalagi di kelangkaan tersebut. Jadi pemerintah itu udah punya solusinya sendiri ya, udah punya strateginya supaya masalahnya bisa lebih berkurang lah ya, bukannya 100% tidak ada tapi berkurang. Jadi contohnya kayak apa? Salah satunya itu ada pembantuan tunai ya. Lalu yang kedua ada truk isi truk itu kan biasanya kan cuma ada kayak 2, 3 atau 1 pun. Tapi itu diperbanyak di beberapa titik lokasi yang terjadi kelangkaan tersebut atau maupun yang tidak terjadi kelangkaan. Jadi supply-nya sendiri itu udah lebih dibanyakin ya. Terus kalau aku dengar ya ada juga yang namanya subsidi. Nah, subsidi itu kamu ngerti nggak sih konsepnya subsidi tuh? Kayak pemerintah itu mau membantu masyarakat, itu maksudnya bikin jadi lebih mahal atau gimana? Soalnya misalkan saya sendiri kalau lihat-lihat daerah sekitar saya ya, harganya malah naik setelah dibilang ada subsidi pemerintah. Yang dimasukkan subsidi pemerintah tersebut lebih ke bantuan tunai sih dibanding harganya lebih ke bawah. Walaupun BBM itu sangat ada hubungannya dengan minyak dunia kan pasti selalu naik ya, gak mungkin ke bawah. Iya benar. Kan minyak dunia kan dari sumber daya alam. Nah sumber daya alam itu kan gak bisa diperbuat sama manusia. Iya benar. Jadi pemerintah bayangkan cuma bisanya kayak gitu. Jadi walaupun kita ngelihatnya mungkin dibilang subsidi harganya naik, tapi bukannya naiknya pakai banget, udah dibantu juga lewat pemerintah, udah tanda kutip bayarin sendiri gitu ya. Jadi kehitungnya kita juga tetap bayarnya lebih murah daripada pemerintah. Bisa juga dibilang kayak gitu. Pemerintah juga udah mulai berusaha untuk menahan harga tersebut untuk stabil dibanding naik lagi ya. Soalnya kan kalau melonjak pasti masyarakat demo. Iya sih bener-bener pada gak mau. Nah menurut kamu nih Jas, kita udah tahu kelangkaan BBM itu bisa terjadi bagaimana, mengapa, terus masyarakat juga udah pernah melakukan aksinya sendiri nih, udah sampai pernah demonstrasi, pemerintah pun udah sampai bantu. Menurut kamu sendiri Jas, kita sendiri nih solusinya itu gimana supaya kelangkaan BBM itu bisa berkurang? Jadi jangan kita beratin di pemerintah semua kan. Jadi bisa banyak, seperti salah satunya yang saya mungkin pikirkan adalah tidak boros bensin, karena banyak kan itu manusia kan tipe-tipenya itu suka jalan-jalan ya. Iya benar-benar. Itu kan walaupun jalan-jalannya juga gak penting, cuma keliling-keliling gitu aja. Itu kan pakai bayangkan alat transportasi kan bisa saja jalan kaki gitu. Benar. Lalu yang kedua ada bisa juga dengan hemat listrik juga bisa. Hemat listrik kan juga ada pengaruhnya dengan BBM juga. Iya benar. Jadi nah itu juga bikin aku kepikiran. Salah satunya itu juga bisa ganti sumber energi. Kayak tadi aku bilang kan, awalnya orang tuh masih banyak banget yang menggunakan sumber BBM nih, bahan bakar minyak. Sedangkan sebenarnya ada juga orang yang sudah membuat kendaraan yang dibuat dan energinya itu berasal dari listrik. Nah menurut kamu sendiri nih Jas, aku cuma mau tahu aja, BBM atau listrik menurut kamu gimana? Kalau buat di situasi ini ya lebih enak sih pakai mobil listrik sih. Soalnya pangkalan BBM kan sudah mulai di mana-mana dan takutnya mobil mereka sudah mulai tidak ada bahan bakar minyak. Maka mendingan buat ganti saja ke mobil listrik supaya jaga-jaga. Benar-benar, soalnya ya kita udah bicara nih kelangkaan kan, jadi
supply-nya menipis tapi orang tuh masih banyak pakai yang BBM gitu kan. Nah, menurut kamu ada nggak ini kaitannya dengan bagaimana kita memanage pengeluarannya kita sesuai tadi, selain kita tidak boros, jadi sumber pengeluaran kita tuh bisa didistribusi lagi lebih baik? Maksudnya gimana itu? Maksudnya kayak kita kan udah pernah nih kita dengar tentang konsep kuadran atau enggak sumber skala prioritas. Oke. Nah, menurut kamu Jas, ada nggak kaitan kelangkaan ini dengan skala prioritas? Mungkin aja juga ada sih, seperti kalau untuk yang mengendarai kendaraan tersebut, kalau tidak penting dan tidak terdesak untuk melakukan aktivitas yang ingin dilakukan, mendingan bisa buat nanti saja dan bisa buat hemat bensin gitu. Tapi kalau misalnya buat penting atau mendesak itu, ya nggak apa-apa sih lakukannya itu. Walaupun ada untung ruginya sendiri, Iya. ada lah ya. Kayak kalau misalkan kita mau liburan nggak bisa karena kita harus hemat, ya rugi nggak bisa liburan gitu kan ya. Itu iya sih, ada poin bener-bener. Nah, satu hal lagi nih Jas, kita masih anak muda dong, kita harusnya belum bisa lah punya kendaraan sendiri, kita masih bawah umur. Menurut kamu Jas, apa solusi ataupun apa yang kita bisa pelajari nih dari generasi sebelum kita yang udah melakukan kelangkaan ini? Jadi apa step kita supaya kita itu bisa memperbaiki ini saat kita udah bisa melakukannya nanti? Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda Indonesia? Jadi kan untuk generasi muda kan masih sangat muda ya, bisa memiliki cita-cita yang tinggi. Benar. Nah, dengan itu mereka bisa memiliki cita-cita untuk misalnya membuat sesuatu hal yang terkait dengan BBM ini, mengganti pada sesuatu yang kayak mobil listrik gitu, dibikin tapi lebih ke new invention gitu. Nah, apalagi juga mereka juga bisa lebih belajar hemat gitu. Jadi apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa lakukan tuh sebenarnya masih banyak ya sebelum kita sendiri punya sebuah kendaraan. Bahkan kita mungkin bisa ngajak orang tua kita untuk bisa berhemat gitu kan. Nah, aku baru ingat kita adalah viewer dong. Kita ngomong dulu sama viewernya. Nah, kita harus ingat nih, kalau kita sendiri sebagai seorang yang masih generasi muda, untuk bisa berhemat, kita harus bisa yang namanya berhemat, dan kita juga bisa melakukan kreativitas kita lah. Kita kan punya kreativitas itu sangat tinggi sebagai generasi muda. Kita bisa mencari solusinya, kita bisa sharing kepada orang-orang yang lain supaya kelangkaan ini bisa berkurang gitu kan. Nah, jadi ada satu hal yang bisa aku sampaikan di kali ini, itu supaya kita bisa berinovasi dan mencari sebuah solusi bersama supaya kita bisa memperbaiki kelangkaan BBM ini dengan lebih baik. Nah, mungkin segitu aja kali ya podcastnya kita untuk hari ini ya. Ya udah, thank you banget ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.